sedikit materi yang kemarin. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Nah, selaras dengan dikemukakan oleh Moreno dalam slide, yang terpenting dalam kreativitas itu bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui oleh orang sebelumnya, melainkan bahwa produk kreativitas itu merupakan sesuatu yang baru dari diri sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Nah, selanjutnya ada 5 tahap proses kreatif. Yang pertama yaitu preparation atau persiapan. Nah, pada tahap ini individu berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, informasi secara lengkap sangat dibutuhkan dalam tahapan ini agar seseorang dapat lebih memahami pokok permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, yang kedua adalah concentration atau konsentrasi. Nah, tahap konsentrasi merupakan kelanjutan dari proses tadi pada tahap persiapan di atas. Akan tetapi ini lebih intensif. Nah, tahap konsentrasi ini merupakan waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji coba, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal, trial and error. Nah, yang ketiga yaitu inkubasi. Nah, pada tahap ini individu ya dengan sengaja untuk sementara waktu tidak memikirkan masalah yang sedang dicari pemecahannya. Meski demikian, sebenarnya di dalam pikiran tidak sadar individu tersebut tetap berlangsung proses pencarian masalah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu iluminasi. Iluminasi itu adalah suatu gagasan atau rencana pemecahan telah pada tahap ini gitu ya, suatu gagasan atau rencana pemecahan telah ditemukan dalam gagasan tersebut, masih berupa gagasan pokok atau secara garis besar di mana proses ini disebut pengalaman atau AHR Leibniz, mohon maaf, atau masa inkubasi berakhir ketika diperoleh semacam ilham atau serangkaian insight, inspirasi atau gagasan baru yang memecahkan masalah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu verifikasi atau produksi. Nah, pada tahap akhir proses berpikir kreatif adalah melaksanakan gagasan yang ditemukan itu atau tahap di mana ide atau kreasi baru tersebut harus diuji terhadap realitas. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu senang menjajaki lingkungannya. Selanjutnya, mengamati dan memegang segala sesuatu, eksplorasi secara ekspansif dan eksesif. Nah, selanjutnya yaitu rasa ingin tahu yang besar, suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak henti gitu ya. Kemudian yang keempat, bersifat spontanitas, menyatakan pikiran dan perasaannya. Jadi dia lebih cenderung menyampaikan gitu ya perasaannya. Nah, kemudian yang kelima yaitu suka berpetualang.
Nah, selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Yang keenam yaitu suka melakukan eksperimen, membongkar atau mencoba berbagai hal. Yang ketujuh yaitu jarang merasa bosan. Ada saja hal-hal yang ingin dia lakukan gitu. Jadi orangnya nggak mau diam gitu ya. Yang ke-8 yaitu mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Nah, selanjutnya karakteristik kreativitas anak usia dini. Yang pertama yaitu gagasan atau berpikir kreatif. Berpikir luas yaitu anak yang mampu mengungkapkan pengertian lain, yang mempunyai sifat sama, mampu memberikan jawaban yang tidak kaku, mampu berinisiatif. Kemudian selanjutnya berpikir orisinil, yaitu anak mampu mengungkapkan jawaban yang baru. Anak mampu juga mengimajinasi berbagai macam fungsi benda. Nah, selanjutnya itu berpikir terperinci, yaitu anak yang mampu mengembangkan ide yang bervariasi, mampu mengerjakan sesuatu dengan tekun, mampu mengerjakan dan menyesuaikan tugas dengan teliti dan terperinci. Selanjutnya yaitu berpikir menghubungkan, yaitu anak yang memiliki tingkat kemampuan mengingat masa lalu yang kuat, memiliki kemampuan menghubungkan masa lampau dan masa yang sekarang atau masa kini. Nah, selanjutnya yaitu aspek dalam aspek sikap ya. Nah, yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Nah, anak tersebut senang menanyakan sesuatu, terbuka terhadap situasi asing, senang mencoba hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya yaitu ketersediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru, tertarik untuk memecahkan masalah-masalah baru, gitu ya. Jadi anaknya sering bertanya dan dia sering menyampaikan apa pendapatnya. Kemudian selanjutnya keterbukaan, yaitu anak yang senang berargumentasi, senang terhadap pengalaman orang lain. Nah, kemudian percaya diri, yaitu anak yang berani melontarkan berbagai gagasan, tidak mudah dipengaruhi orang lain, kuat pendirian, memiliki kebebasan berkreasi. Selanjutnya berani mengambil resiko, yaitu anak yang tidak ragu mencoba hal yang baru, selalu berusaha untuk berhasil dan berani mempertahankan. Nah, yang ketiga yaitu aspek karya. Nah, pada aspek karya ini yaitu permainan. Permainan yaitu anak yang berani memodifikasi berbagai permainan, mampu menyusun berbagai bentuk mainan gitu ya. Atau bisa dikatakan anak ini menciptakan mainannya sendiri gitu. Memodifikasi, mengubah gitu ya mainannya sendiri. Nah, yang kedua yaitu karangan, yaitu anak mampu menyusun karangan, tulisan atau cerita, mampu menggambar hal yang baru, memodifikasi dari yang telah ada. Nah, selanjutnya yaitu potensi kreativitas pada manusia. Nah, potensi kreatif menurut Guilford merupakan kecenderungan atau disposisi personal yang merupakan sekumpulan kualitas yang relatif tetap yang dapat
dilakukan untuk berpikir kreatif. Nah, menurut Munandar, berpikir kreatif adalah mampu berpikir berdasarkan data atau informasi yang tersedia untuk menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantitas, ketepat gunaan, dan keragaman jawaban. Suatu proses tentang berpikir kreatif di mana produk kreatif dinamakan produk kreatif, sedangkan sejumlah hasil kreatif dalam bentuk produk tersebut disebut sebagai produktivitas kreatif. Kemudian bagaimana cara pengukuran potensi kreativitas? Yang pertama ada dua jalur utama untuk pengukuran potensi kreatif. Yang pertama lebih holistik, kemudian lebih berbasis proses. Nah, yang kedua yaitu lebih analitik, lebih berbasis sumber daya. Nah, tes kreativitas merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kreativitas setiap individu. Aspek-aspek yang diukur pada tes kreatif meliputi yang pertama yaitu fluensi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan yang relevan. Yang kedua yaitu flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang beragam. Yang ketiga yaitu elaboration, yaitu kemampuan untuk mengembangkan gagasan. Dan yang terakhir yaitu originality, atau kemampuan untuk menghasilkan gagasan yang unik. Nah, hubungan kreatif, apa hubungannya kreativitas dengan kecerdasan? Yang pertama yaitu Jamaris mendefinisikan intelijensi sebagai sesuatu yang merupakan interaksi aktif antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dengan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan yang menghasilkan kemampuan individu untuk memperoleh, mengingat, menggunakan pengetahuan, mengerti makna dari konsep konkret dan konsep abstrak, memahami hubungan-hubungan yang ada di antara objek, peristiwa, ide, dan kemampuan dalam menerapkan semua hal tersebut di atas. Nah, untuk memecahkan, untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menurut C.P. Kaplan mengartikan intelligence itu sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan terhadap situasi baru secara tepat, secara cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu menurut Anita Wolfok, mengemukakan bahwa menurut teori lama, intelijensi itu meliputi 3 pengertian, yaitu yang pertama kemampuan untuk belajar, keseluruhan pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk beradaptasi secara umum. Kemudian menurut Raymond Cattell dan kawan-kawan mengklasifikasikan intelijensi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama fluid intelligence, yang kedua crystal intelligence. Nah, fluid intelligence itu tipe kemampuan analisis kognitif yang relatif tidak dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Sedangkan crystal intelligence ini keterampilan atau
kemampuan nalar berpikir yang dipengaruhi oleh pengalaman belajar sebelumnya. Nah, selanjutnya menurut Bennett menyatakan bahwa sifat hakikat intelijensi itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu kecerdasan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Jadi semakin cerdas seseorang akan semakin cakaplah dia membuat tujuan, mempunyai inisiatif sendiri, tidak menunggu perintah saja gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan untuk melakukan otokritik, kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, dari definisi para ahli di atas mengenai intelijensi dan pengertian mengenai kreativitas dari pokok bahasan tersebut yang tadi sudah disampaikan, maka jelas terlihat bahwa terdapat hubungan di antara keduanya. Kenapa? Karena sebab kreativitas yang menjurus ke penciptaan sesuatu yang baru bergantung pada kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sudah umum diterima. Pengetahuan tersebut kemudian diatur dan diolah ke dalam bentuk baru dan orisinal, yaitu ia menggunakan pengetahuan yang diterima sebelumnya, dan ini bergantung pada kemampuan intelektual seseorang. Seperti itu. Kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin dilanjut dengan materi sebelumnya, materi setelah saya. Silakan Bintang Syafa. Baik, izin share screen ya. Sebentar. Mengenai faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Langsung saja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang mendapat rangsangan dengan melihat, mendengar, dan bergerak akan lebih berpeluang lebih cerdas dibanding sebaliknya. Salah satu bentuk rangsangan yang sangat penting adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang, anak akan memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai pengalaman emosional dan mengolahnya dengan baik. Kreativitas sangat terkait dengan kebebasan pribadi. Hal itu artinya seorang anak harus memiliki rasa aman dan kepercayaan diri yang tinggi sebelum berkreasi. Sedangkan fondasi untuk membangun rasa aman dan kepercayaan dirinya adalah dengan kasih sayang. 4 faktor potensial yang dapat mendukung dan menghambat berkembangnya kreativitas anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, rangsangan mental. Suatu karya kreatif dapat muncul jika anak mendapatkan rangsangan mental yang mendukung. Pada aspek kognitif, anak distimulasi agar mampu memberikan berbagai alternatif pada setiap stimulan yang muncul. Pada aspek kepribadian, anak distimulasi untuk mengembangkan berbagai macam potensi pribadi kreatif seperti percaya diri, keberanian, ketahanan diri, dan lain sebagainya. Pada aspek suasana psikologi atau psychological atmosphere, distimulasi agar anak memiliki rasa aman, kasih sayang, dan penerimaan. Menerima anak dengan segala kekurangan dan kelebihannya akan membuat anak berani mencoba, berinisiatif, dan berbuat sesuatu secara spontan. Sikap ini sangat diperlukan dalam pengembangan kreativitas. Dengan adanya dukungan mental, anak akan merasa dihargai dan diterima keberadaannya sehingga ia akan berkarya dan memiliki keberanian untuk memperlihatkan kemampuannya. Sebaliknya, tanpa dukungan mental yang positif bagi anak, maka kreativitas tidak akan terbentuk. Yang B, iklim dan kondisi lingkungan.
Kondisi lingkungan di sekitar anak sangat berpengaruh besar dalam menumbuh kembangkan kreativitas. Lingkungan yang sempit, pengap, dan menjemukan akan terasa muram dan membuat anak tidak bersemangat untuk mengumpulkan ide cemerlang. Kreativitas dengan sendirinya akan mati dan tidak berkembang dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Menurut Cherry dan Ayan, mereka mengemukakan beberapa kondisi lingkungan yang harus diciptakan untuk menumbuhkan jiwa kreatif. Sebagai berikut, yang pertama pencahayaan, sentuhan warna, seni dalam lingkungan, bunyi dan musik, aroma, sentuhan, dan cita rasa. Selanjutnya, peranan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, orang tua adalah pemegang otoritas sehingga peranannya sangat menentukan pembentukan kreativitas anak. Adapun sikap orang tua yang menunjang pengembangan kreativitas anak, yaitu yang pertama, menghargai pendapat anak dan mendorongnya untuk mengungkapkannya. Kedua, memberi waktu kepada anak untuk berpikir, merenung, dan berhayal. Kemudian membiarkan anak mengambil keputusan sendiri. Keempat, mendorong kemelitan anak untuk menjajaki dan mempertanyakan banyak hal. Dan yang kelima, meyakinkan anak bahwa orang tua menghargai apa yang ingin dicoba, dilakukan, dan apa yang dihasilkan, dan seterusnya. Adapun sikap orang tua yang menghambat kreativitas anak, yaitu orang tua ketat mengawasi anak, orang tua kritis terhadap anak dan menolak gagasan anak, orang tua tidak sabar terhadap anak, orang tua dan anak adu kekuasaan, orang tua menekan dan memaksa anak untuk menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian peranan sekolah. Lingkungan pendidikan cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir anak didik untuk menghasilkan produk kreativitas, yaitu berasal dari pendidik. Adapun falsafah mengajar yang mendorong kreativitas anak secara keseluruhan, yaitu mereka perlu didorong untuk membawa pengalaman, gagasan, minat, dan bahan mereka ke kelas. Mereka dimungkinkan untuk membicarakan yang pertama, belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan. Yang kedua, anak patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. Ketiga, anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif. Mereka perlu didorong untuk membawa pengalaman, gagasan, minat, dan bahan mereka ke kelas. Mereka dimungkinkan untuk membicarakan bersama dengan guru mengenai tujuan bekerja atau belajar setiap hari, dan perlu diotonomi dalam menentukan bagaimana mencapainya. Yang keempat, anak perlu merasa nyaman dan dirangsang di dalam kelas. Hendaknya tidak ada tekanan dan ketegangan. Yang kelima, anak harus mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan di dalam kelas. Mereka perlu dilibatkan dalam merancang kegiatan belajar dan boleh membawa bahan-bahan dari rumah. Yang keenam, guru merupakan narasumber, bukan polisi atau dewa. Anak harus menghormati guru, merasa aman dan nyaman dengan guru. Yang ketujuh, guru memang kompeten tetapi tidak perlu sempurna. Yang kedelapan, anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara terbuka, baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Ruang kelas adalah milik mereka juga dan mereka berbagi tanggung jawab dalam mengaturnya. Kemudian kerjasama selalu lebih daripada kompetisi, dan yang terakhir pengalaman belajar hendaknya dekat dengan pengalaman dari dunia nyata. Sekian dari saya kembalikan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya kurang memahami jalur utama pengukuran potensi kreatif itu. Kan ada 2 poin. Nah, poinnya itu lebih holistik sama analitik. Itu kurang memahami 2 itu. Bisa lebih diperjelas. Terima kasih. Baik. Mungkin yang lain?
Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Baru satu penanya ya. Sudah ada 2 Bapak di kolom chat. Ya. Ya. Bagaimana menciptakan konsentrasi anak ketika anak bosan dalam belajar? Bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlanjur terhambat kreativitasnya atau menjadi tidak percaya diri karena faktor kurangnya rangsangan dari keluarga dan juga mungkin sering dibandingkan oleh orang tuanya sehingga sang anak tidak percaya diri. Oke, berarti sudah ada 3 penanya ya. Oke, silakan ditampung dulu. Silakan bagi yang ingin bertanya lagi, silakan. Kita hari ini bahas 2 topik ya. Kita hari ini bahas 2 topik. Yang pertama itu tentang ciri-ciri kreativitas anak usia dini, dan yang kedua itu kita berbicara tentang faktor pendukung dan penghambat perkembangan kreativitas ya, pengembangan kreativitas. Bapak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Najla Afifah mengenai cara mengatasi anak yang sudah terlanjur aktivitasnya atau menjadi tidak percaya diri karena faktor rangsangan dari keluarga dan juga mungkin sering dibandingkan oleh orang tuanya sehingga sang anak tidak percaya diri. Kalau dari saya, Pak, sebagai orang dewasa di sekitar anak, untuk memulihkan mungkin ketidakpercayaan diri anak, sebaiknya kalau saya pribadi mungkin lebih meyakinkan anak bahwa apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, atau produk apapun yang dihasilkan, itu tidak masalah, tidak apa-apa, sehingga ketika anak mulai kembali untuk mengembangkan kreativitasnya, dia merasa percaya diri, dia merasa ada yang menghargai hasil dari apa yang dia sudah lakukan. Jadi menurut saya sebagai orang dewasa tadi ya, orang dewasa di sekitarnya lebih meyakinkan lagi mungkin kepada anak, mengapresiasi setiap apa yang dia hasilkan. Jadi, bagaimana? Oke, itu Najla jawaban dari teman kamu, dari Bintang ya. Sudah oke berarti ya. Jadi sebenarnya kalau istilah terlambat itu kalau menurut saya tidak ada istilah terlambat gitu ya. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata salah satu salah satu faktor penghambat anak untuk mengembangkan kreativitasnya adalah kita suka membanding-bandingkan anak gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu kalau ternyata kita nggak boleh bandingin anak gitu kan, ya sudah, berarti caranya apa ya,
pas kita tahu, kita jangan ulangi lagi gitu loh. Nah, untuk memulihkan memulihkan mental si anak, ya caranya itu mungkin kita kasih apresiasi lah ketika anak bisa melakukan sesuatu. Wah, pinter sekali udah bisa kayak gini gitu ya, wah hebat gitu kan. Jadi jangan ketika anak melakukan sesuatu malah kalian bilang cuma gitu doang, itu adiknya aja bisa, kamu kakaknya malah kayak gini. Nah, itu memang kalau kalian nanti punya anak, itu pasti akan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ini pengalaman real ketika saya membandingkan anak pertama sama anak kedua, itu memang si kakaknya itu nggak suka kalau dibanding-bandingin gitu ya. Apalagi ketika kita memuji anak yang kedua, misalkan adik-adiknya kita puji. Nah, si kakaknya tuh jealous. Aku juga bisa gitu. Jadi kalau mau dipuji ya puji dua-duanya gitu ya. Apalagi kalau jaraknya itu beda antara 1 atau 2 tahun atau 1,5 tahun gitu ya. Dan ketika kita membelikan sesuatu pun nggak bisa kita hanya membelikan 1. Beli 1 ya harus beli 2 gitu loh. Masa cuma kakaknya aja yang adiknya aja yang beliin, aku enggak, kayak gitu kan nanti dia timbul kesirikan gitu ya. Pokoknya hal-hal yang harus dihindari untuk menghambat pengembangan kreativitas anak tadi sudah dipaparkan sama pemakalah ya. Kita sebagai orang tua itu tidak boleh terlalu ketat di dalam mengawasi anak. Enggak, jangan ini, jangan itu. Main kotor-kotoran sedikit, jangan main kotor-kotoran. Main di luar, jangan main di luar, di rumah aja. Nah, bagaimana anak mau kreatif, bagaimana anak mau tahu lingkungan sekitarnya gitu kan. Kalau apa-apa kita larang gitu ya, kita batasi gitu ya. Ya memang melarang atau membatasi itu penting, tapi kita harus lihat tempatnya gitu ya. Jangan terlalu gitu loh. Melarang boleh, membatasi boleh, memang harus dibatasi kalau anak kecil gitu ya. Apalagi ketika dia menggunakan handphone atau lain sebagainya, itu memang harus dibatasi. Tapi kita harus proporsional lah. Jangan terlalu strict, jangan terlalu kaku gitu ya. Batasan-batasannya ya batasan-batasan yang memang dianggap bahaya saja. Ketika itu dianggap aman-aman saja, ya tidak usah dibatas-batasi ya. Kayak gitu ya. Jadi itu salah satunya tadi. Kita tidak boleh menghambat, tidak boleh terlalu ketat lah dalam mengawasi anak. Karena itu akan menyebabkan kreativitas anak ini terhambat gitu ya. Kemudian jangan orang tua itu setiap anak punya gagasan, punya pilihan, kita selalu menolak pilihan si anak. Kan suka, aku mau yang ini, aku mau yang itu gitu ya. Jangan, kamu cocoknya yang ini. Jangan, kamu cocoknya yang ini. Ya, kita harus berikan pilihan juga gitu ya. Kan kadang anak-anak itu ketika mau dibelikan baju atau mau dibelikan mainan atau apa, mereka milih gitu kan. Warnanya apa, ininya apa. Nah, itu buat merangsang kreativitas anak. Jadi ketika anak memberikan pendapat, memberikan gagasan, ya kita dengar lah. Kalau memang itu baik dan tidak terlalu membahayakan, ya biarkan saja. Oh iya, bagus ini ya gitu ya. Kadang-kadang anak usia dini itu kan anak di bawah antara 6 sampai 8 tahun ya, ke bawah gitu kan. Itu kan mas-masnya gitu ya. Ya anak yang ya masanya kan di masa itu ya, di 6 sampai 8 tahun itu. Nah, makanya kita jangan membatasi, biar saja mereka berpikir kreatif gitu ya. Ketika mereka punya gagasan, ketika mereka punya pendapat, gagasan, kita dengarkan. Kalau memang masih logis, ya kita support pendapat mereka gitu ya. Biasanya udah bisa milih tuh, kayak mulai warna, model sepatu, model baju,
kemudian warna apa kayak gitu. Nah, mereka sudah bisa milih gitu kan. Nah, itu dibiarkan saja. Jadi jangan one man show gitu loh. Saya mamah kamu, saya yang tahu tentang kamu. Nggak boleh ini. Kamu harusnya ini. Wah, itu berarti kamu membatasi kreativitas anak gitu ya. Nanti itu akan menghambat. Jadi tadi sudah dijelaskan ya oleh pemakalah ya. Dan itu menurut pakar anak usia dini gitu ya, bukan kata saya gitu ya. Tapi kalau kita telaah lagi, kita pikirkan lagi itu betul gitu ya. Kemudian kita juga harus sabar terhadap anak. Jadi orang tua itu nggak boleh nggak sabar. Karena anak kita kan senangnya menjelajah gitu ya, mau mencoba hal-hal yang baru. Ini apa sih? Ini apa sih? Ketika melakukan kesalahan atau mencoret-coret tembok atau apa, nggak sabar, kamu omelin, kamu marahin, ya nanti anak bakalan takut dan wah. Nah, jadi intinya sabar lah. Memberikan marah boleh, tapi apa, tegas gitu ya, tegas yang mendidik lah gitu ya. Jangan marah atau melarang sesuatu yang benar-benar tidak boleh gitu loh. Jadi sabar lah, intinya sabar lah, sebagai orang tua harus sabar. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan, ini kenapa sih seperti ini kenapa sih, sebenarnya nanya lagi. Memang sifat anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Nah, kita sebagai orang tua ya sabar, jawab saja apa yang mereka tanyakan gitu ya. Seperti itu. Kemudian tadi kata pemakalah juga tadi, tidak boleh orang tua dan anak itu tidak boleh beradu kekuasaan. Nggak boleh tuh. Tadi kuat-kuatan gitu ya. Saya mamah kamu, saya, nah itu nggak boleh gitu ya. Kemudian tadi juga satu lagi poin apa, tidak boleh memaksa ya. Orang tua itu tidak boleh atau janganlah memaksa anak untuk menyelesaikan suatu tugas lah gitu ya. Ini harus selesai. Ya boleh, tapi jangan terlalu jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Ketika anak memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan tugas, ya sudah gitu ya. Ketika anak disuruh misalkan baca Iqra, atau kita lagi mengajar Iqra gitu ya, membaca. Kita maunya anak membaca Iqra itu 1 lembar atau 2 lembar. Sedangkan si anak baru baca 2 baris atau 3 baris saja sudah nggak konsen gitu ya. Nah, kita jangan terlalu memaksakan. Harus selesai gitu ya. Jadi bermain sambil belajar gitu ya. Belajar sambil bermain. Jadi intinya jangan terlalu memaksakan lah terhadap anak gitu ya. Ada cerita misalkan, aku mau kerjainnya 2 soal. Padahal soalnya ada 4. Kemudian si orang tua bilang, kenapa 2 kalau nggak bisa 4 gitu ya? Ya nggak apa-apa, yang 2 besok. Nah, gitu. Jadi ikutin aja, jangan terlalu memaksakan gitu ya. Ya 2 soal sekarang, 2 soal lagi besok gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya tadi hal-hal yang menghambat untuk perkembangan kreativitas tadi dihindari gitu ya. Ya tadi contohnya tadi kayak apa? Jangan terlalu mengawasi atau jangan terlalu strict kepada anak. Kemudian kita juga belajar menerima pendapat si anak gitu ya. Kemudian kita juga harus bersabar dan lain-lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi membandingkan anak itu memang itu sesuatu yang tidak disukai oleh anak ya, ketika kita membanding-bandingkan mereka. Si A sama si B kita banding-bandingkan, itu anak memang tidak terlalu suka dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi hindarilah membanding-bandingkan anak gitu ya. Karena itu nanti akan tertekan. Dan bahkan ketika kita membandingkan anak dari kecil sampai dari dia kecil gitu sampai sekolah dibanding-bandingin, terus nanti ketika dia dewasa pun mentalnya pasti akan rusak gitu ya. Akan teringat selalu, wah, saya selalu dibanding-bandingin sama si ini. Itu pasti akan teringat terus gitu ya sampai dia dewasa gitu ya. Jadi janganlah dibanding-bandingin, karena anak itu kan punya kelebihannya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing. Walaupun satu bapak, walaupun satu ibu, induknya sama, tapi karakternya berbeda gitu ya. Dan itu
sudah banyak sekali contoh di dunia nyatanya gitu ya. Antara kakak dan adik itu pasti beda-beda, karakternya beda, sifatnya beda, daya menghafalnya beda, kemampuannya beda gitu kan. Pokoknya setiap anak itu unik gitu ya. Mereka mempunyai kelebihannya masing-masing, mereka mempunyai kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua bagaimana caranya meminimalisir kekurangan-kekurangan si anak tadi. Mensupport kelebihan-kelebihan atau kemauan-kemauan yang si anak itu miliki gitu ya. Nah, salah satunya tadi ya, agar anak itu tidak terhambat perkembangan kreativitasnya, ya kita intinya harus demokrasi lah sama anak gitu ya. Dan dalam mengajar pun kita harus ingat, ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, karena jangan sesuai dengan zamanmu kan gitu ya. Ajarilah anakmu sesuai dengan zamannya, jangan sesuai dengan zamanmu, karena mereka hidup pada zaman mereka, kamu hidup pada zaman kamu. Jadi ketika kita mengajarkan pun ya kita harus lihat kondisi gitu ya. Jangan kita strict mengajarkan pola-pola kita dulu gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu aja tambahannya. Silakan dilanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh sambil berjalan ya. Terima kasih. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulida. Sebentar. Saya izin sholat dulu sebentar ya. Kalian lanjutkan presentasi, nanti di akhir baru saya kasih kesimpulan ya. Kalian lanjutkan sebentar ya. Baik, Pak. Oke, yuk. Izin menjawab pertanyaan dari Maulida, bagaimana menciptakan konsentrasi anak ketika anak anak bosan dalam belajar ya. Mungkin ketika anak bosan dalam belajar, mungkin kita bisa membagi tugas besar ke hal-hal kecil. Contohnya, kan kalau tugas sebenarnya kalau tugas besar itu kan membutuhkan fokus dan disiplin yang lebih baik gitu ya. Nah, coba kita rubah cara melatih fokus anak dengan membagi tugas ke hal-hal yang kecil. Nah, contohnya saat si anak ini mengerjakan PR gitu ya, mempelajari keterampilan baru. Nah, tugas kecilnya itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk diselesaikan. Jadi si anaknya juga bisa lebih konsentrasi. Seperti itu. Jadi dia juga nggak kehilangan motivasi di awal karena menganggap tugas itu sangat berat gitu. Jadi tugas yang besar itu dialokasikan menjadi tugas ke hal-hal yang lebih kecil gitu ya. Jadi anak tidak merasa berat dalam menjalaninya gitu. Nah, bisa juga menyelesaikan tugasnya dengan cara yang menyenangkan. Atau mungkin kalau misalkan anak sebagai orang tua kan yang penting untuk menciptakan lingkungan di mana anak itu dapat belajar dan menjalankan tugasnya tanpa ke distrak apapun gitu ya. Nah, maksudnya ke distrak itu kan kayak suara TV, suara musik yang keras, smartphone gitu kan, itu kan gangguan utama bagi anak gitu ya. Nah, coba kita ciptakan ruang belajar yang kondusif supaya bisa membantu meningkatkan daya fokus anak. Gitu. Atau bisa juga menyediakan permainan untuk membutuhkan fokus
permainan gitu ya, dengan cara permainan. Nah, salah satu permainan yang bisa dicoba itu games dari itu Cushion Kids Play, yang bisa itu namanya diunduh dari Google Play itu. Nah, di situ juga ada game Amazing Race, Troll, Time with Hot Wheels. Kalau untuk anak laki-laki, atau kalau untuk anak perempuannya Rainbow Castle Adventure, itu permainan yang permainan itu tuh khusus dirancang itu untuk merangsang kemampuan berpikir gitu. Biasanya kalau teman-teman tahu Hot Wheels itu apa sih? Inian mobil, ya gitu. Kalau Castle itu kayak dia apa namanya? Kayak apa bentuknya tuh, gamesnya itu kayak kastil gitu, kayak kastil boneka gitu, tapi dia adventure, apa namanya, petualangan gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan ini ya, apa namanya, untuk mengalihkan gitu ya. Untuk apa tadi? Untuk menciptakan konsentrasi anak itu ketika si anak itu bosan dalam belajar. Jadi mungkin bisa diselingi dulu gitu, dan jadi nggak melulu dia ngerasa bosan dan lain sebagainya gitu. Kasih dia jeda waktu buat apa ya, di antara aktivitas dia belajar, kasih waktu buat dia main sedikit gitu. Walaupun nggak banyak ya, jangan juga kita sampai berjam-jam ngasih dia waktu untuk main gitu. Seperti itu, Maulida kurang lebih. Ya, terima kasih Marata Soleha. Kak Aat, aku mau izin jawab pertanyaan awal. Ya, silahkan. Atau Aat dulu jawab pertanyaan yang Nia tadi. Iya, soalnya aku lagi kamar mandi sebentar. Oh gitu. Ya, menjawab yang pertanyaan Mia tadi, Mia belum paham mengenai pengukuran 2 jalur utama untuk pengukuran potensi kreatif. Potensi itu kan apa namanya? Potensi kreativitas itu kan biasanya ada di dalam setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, yang dimaksudkan lebih holistik atau lebih berbasis, dia ini lebih berbasis kepada proses maksudnya holistik itu kan apa namanya, dia itu lebih ke kayak proses berpikir gitu, lebih ke kayak proses berpikir apa namanya, logis kayak gitu. Kalau holistik ya lebih ke psikologi sih. Kalau holistik itu. Nah, kalau yang ini apa namanya, analitik, yang lebih analitik itu dia maksudnya berbasis sumber daya maksudnya itu dia itu ini kedengeran nggak suara? Kedengeran Kedengeran. Oh iya. Ya, jadi analitik itu kayak metode atau ilmu gitu ya untuk melakukan sebuah analisis yang logis. Kalau sumber apa, tapi dia lebih kepada sumber daya, maksudnya si individualnya. Kalau yang logis holistik tadi, dia itu kayak lebih ke psikologinya gitu, proses apa ya, berpikirnya gitu.
Bisa dipahami nggak, Mi? Ya, insya Allah. Terima kasih banyak, Kak. Ya, mohon maaf jawabannya kurang memuaskan ya. Ya, Iya. nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak ya. Ya, silakan Nak. Bintang. Untuk pertanyaannya Aul ya. Adakah media bermain yang dirasa cukup baik dan efektif sebagai rangsangan mental bagi anak? Kalau menurut saya, semua media itu baik bagi anak ketika anak membuat suatu karya itu dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi contohnya saja seperti buku gambar. Buku gambar, krayon, dan lain-lain itu merupakan media yang sangat sederhana, tetapi ketika anak mulai menggambar dan dia merasa dihargai, maka menurut saya itu akan meningkatkan kepercayaan diri anak, sehingga anak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu yang tidak salah gitu. Jadi dia bisa nyaman dengan apa yang dia lakukan dan tidak ada tidak ada hambatan apa-apa dari orang-orang di sekitarnya. Jadi jawaban saya seperti itu. Bagaimana Aul? Mohon maaf Aul, kurang. Oh iya Kak, ya. Jadi kalau yang aku simpulin itu sebenarnya media apapun bisa ya Kak. Ya. Tapi kita tentunya jangan lupa berikan support sama pendampingan buat anak gitu. Benar gak Kak? Betul. Maaf ya. Iya. Gak apa-apa Kak, bagus banget. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi gimana Kak? Kita tunggu Bapak aja ya. Ya, kita tunggu Bapak aja. Oke, atau ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Teman-teman. Atau kita mau discuss? Discuss apa tuh? Jujur aku deg-degan tahu sendirian. Ini kan berdua sama Aat. Yes. Itu yang pertanyaan yang dari Maulida. Gimana cara menciptakan konsentrasi anak ketika anak itu bosan dalam belajar? Konsentrasi. Nah, ya mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Gimana teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan? Itu kan hal yang lumrah terjadi ya di saat kita ngajar gitu, saat kita belajar mengajar, pasti si anak itu ada momen di mana dia itu merasa bosan gitu. Ini apa sih yang diajarin guru saya nih gitu kan, boring gitu. Coba gimana teman-teman yang lain? Untuk pertanyaan sudah kami jawab semuanya, Bapak. Bagaimana? Oh, sudah semua terjawab ya? Iya, Bapak. Mungkin Oke, ada tambahan dari Bapak. Oh iya. Ada ini nggak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih perlu kita diskusikan? Kalau sudah terselesaikan semua? Ada tuh Pak. Kurang yakin sama yang yang jalur pengukuran potensi kreativitas itu kan dia tertulis lebih holistik. Yang pertama lebih holistik dan yang kedua lebih analitik. Kalau yang holistik itu berbasis proses
Kalau yang analitik itu lebih berbasis sumber daya gitu. Tapi kalau holistik itu apa namanya Pak? Dia tuh lebih ke psikologi bukan sih Pak? Gitu ya? Ya, kalau holistik itu dia lebih ke apa namanya? Ya ke psikologisnya ya. Holistik. Tadi judulnya apa? Potensi pengukuran potensi Pengukuran. Ya, pengukuran potensi kreativitas kreativitas. anak ya. Iya Pak. Diukur dari segi holistik, berarti dari segi akhlaknya, intinya kayak gitulah, gampangnya dari segi akhlaknya. Kemudian sama statistik, apa tadi? Holistik sama? Analitik Pak. Analitik berarti keilmuannya, sainsnya gitulah. Gampangnya begitu. Jadi pengukurannya anak ini, atau tadi proses sama sumber dayanya. Kemudian tadi ada juga ini apa? Tadi saya dengar tentang apa, media ya, atau alat yang bagus buat kreativitas anak itu apa gitu. Tadi ada pertanyaan kayak gitu ya? Ada nggak pertanyaan? Ada Bapak. Ada ya di chat ya. Jadi kalau untuk media yang bagus untuk kreativitas anak itu apa? Tergantung kita maunya apa. Kita misalkan, kan kalau media kayak misalkan mau mengasah otaknya biar anak ini berpikir, berarti kan medianya bisa pakai puzzle atau lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita mau mengasah di numeriknya ya. Biasanya memasang-masangkan ya antara gambar, terus dipasang-pasangkan nomor berapa, ini berapa gitu ya. Jadi media itu semua media memang bagus gitu ya. Tapi tergantung tadi tujuannya tadi. Tujuannya kalian buat apa gitu ya. Mau apa nih si anak ini bisa apa gitu kan. Kayak gitu. Dan tadi sudah dijelaskan juga ya di ini mereview saja di materi pertama tentang ciri-ciri kreativitas anak usia dini gitu ya. Tadi dimulai dari tahapan dalam proses kreatif itu ada berapa tahapan-tahapannya gitu kan. Kemudian yang paling penting ya sesuai temanya, ciri-ciri anak kreatif itu ciri-cirinya apa gitu ya. Tadi saya dengar ada berapa? Ada kisaran 8 ya. Yang pertama itu anak itu senang menjajaki lingkungan. Kalau anak sudah senang atau ingin tahu apa-apa saja yang ada di lingkungan dia, nah itu berarti anak sudah kreatif tuh. Makanya ketika anak bermain atau mencari tahu atau pergi ke sana ke sini gitu kan. Apalagi kalau ke suatu tempat yang baru deh. Coba aja kalian ajak anak kecil ya, di bawah umur 8 tahun atau 4 atau 5 tahun lah. Kalian ajak ke misalkan ke rumah permainan gitu ya. Itu pasti anak itu jiwa penjelajahnya tinggi sekali tuh. Dia lari ke sana, dia ke ruangan mana gitu ya. Dia ke ruang ini, ruang itu gitu ya. Semua pengen dijelajahin sama dia. Ini tempat apa sih? Dia pengen tahu. Oh, ini tempat apa sih? Dia ikut. Nah, itu kan di Bandung ada tuh. Di Bandung ada tempat namanya apa ya? Farmhouse atau apa gitu ya. Saya lupa. Iya, Pak. Pokoknya di dalamnya itu banyak di-skat-skat gitu ya. Farmhouse ya, benar ya? Ini mah pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Dan ketika saya bawa anak saya ke sana itu luar biasa. Jiwa penjelajahnya luar biasa. Semua area dia ingin datengin gitu ya. Karena dia pengen tahu gitu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Salah satu cirinya yaitu senang menjelajahi lingkungan gitu ya. Kemudian suka mengamati. Ketika anak sudah senang buat mengamati sesuatu, berarti itu salah satu ciri anak itu kreatif. Karena ketika dia mengamati, dia akan berpikir tuh, kok ini bisa kayak gini, kok ini kayak gini gitu ya.
loh ini kalau mau bentuk kayak gini gimana nih? Ah, itu kan kayak main-main puzzle gitu. Nah, itu kan diamati dulu sama dia. Oh ini ini tempatnya di sini nih, ini di sini gitu ya. Nah, kalau anak sudah mempunyai senang mengamati, dia apa namanya mempunyai ciri-ciri kalau dia itu anaknya kreatif. Dan kalian harus hati-hati. Anak kecil itu perekamnya apa namanya? Rekamannya sangat peka gitu ya, sangat cepat dia merekam. Jadi kita dalam berbahasa, kemudian ketika kita menceritakan sesuatu, you have to be careful, harus hati-hati itu. Karena direkam sama si anak. Direkam sama si anak. Jadi ketika saya ngomong sesuatu gitu kan, gini, dia nggak ngomong ke saya langsung, tapi dia cerita ke mamahnya. Oh, ternyata apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu direkam sama anak. Walaupun dia nggak nunjukin langsung gitu. Kita ngomong, dia nggak ngomong langsung, tapi itu terekam sama anak. Dan dia akan melakukan refleksi itu gitu loh. Ketika itu gitu ya, ketika ada situasi tertentu, dia akan mengucapkan hal yang sama seperti yang kita ucapkan dengan bahasa-bahasa kita, gitu ya. Nah, makanya hati-hati ketika mendidik anak gitu ya. Jadi walaupun kita ngomong, kita ngejelasin, kita bersikap, mereka diem saja, padahal mereka sedang merekam gitu kan. Mereka diem gitu ya ketika kita berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, mereka diem. Tapi sebenarnya mereka sedang merekam itu. Sedang merekam. Dan itu sudah pasti terekam di benak mereka, di pikiran mereka gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ketika kita bersikap, bertingkah, atau bertutur kata gitu ya. Jadi harus hati. Karena anak itu dia sedang mengamati gitu ya. Kemudian rasa ingin tahunya tinggi ya. Nah, jadi rasa ingin tahunya tinggi. Nah, itu adalah salah satu ciri kreatif anak-anak yang kreatif yang lain. Kemudian spontanitas menyatakan gagasan pikirannya gitu ya. Ketika kita bilang sesuatu, dia langsung spontanitas merespon gitu ya. Nah, itu salah satu ciri anak yang kreatif. Kemudian suka bertualang, suka bereksperimen. Nah, di PAUD, di TK gitu ya. Itu ternyata diajarkan juga ya eksperimen ya. Eksperimennya misalkan pecahan telur yang kecil-kecil itu ditempel-tempel gitu kan, jadi pohon atau apa, atau bereksperimen warna merah digabung sama warna kuning jadi warna apa. Nah, itu ternyata diajarkan juga ya di PAUD ya, di TK ya. Ada yang sudah coba ngajar nggak di TK-TK gitu? Oh, Pak, yang Hah? melihat doang. Ada? Pernah? Kamu pernah ngajar di TK? Apa? Cuman ngegantiin aja gitu, nggak lama. Nah, itu ternyata di TK-TK itu diajarkan bereksperimen tadi, ya, mengajarkan anak. Ternyata pembelajaran eksperimen itu secara tidak langsung kita mengajarkan anak untuk kreatif, gitu ya. Kemudian jarang bosan. Nah, ketika anak melakukan sesuatu dia jarang bosan, dia fun, dia senang, itu juga bisa menunjukkan kalau dia itu kreatif, gitu ya. Makanya gurunya harus kreatif biar anaknya ketika belajar tidak gampang bosan, gitu ya. Kemudian imajinasinya tinggi. Imajinasi tinggi itu gini maksudnya. Kadang-kadang kan kalau kalian analisa ya, kalau kalian lihat ya anak-anak kecil itu mereka suka bermain peran, gitu ya. Si ini jadi mamahnya, aku dong mau jadi mamahnya. Padahal dia berbicara sama boneka dia gitu ya. Kalau yang perempuan gitu ya. Oh, imajinasi dia tinggi deh. Jadi si bonekanya itu jadi anaknya, dia jadi mamahnya, dan dia ngomong seolah-olah dia itu beneran mamahnya gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu apa namanya? Itu real gitu ya. Nanti kalau kalian punya anak usia 4 atau 5 tahun, pasti anak kalian
Kayak gitu deh. Dia suka berimajinasi yang aneh-aneh. Aku mau dong jadi abinya gitu ya. Abi jadi aku gitu. Dia kalau saya pulang gitu ya, dia tukar motor, dia naik motor saya, dia yang pulang gitu kan. Abi pulang gitu kan, gini. Wah, itu kan imajinasi ya. Khayalan si anak itu tinggi sekali gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri anak yang kreatif. Jadi kalian harus mengenali ciri-cirinya tadi ya. Jadi kalau menurut pemaparan teman kalian, menurut buku yang saya kirim ya, itu adalah 8 ciri anak-anak usia dini itu kreatif atau enggak. Ciri-cirinya itu tadi ya. Seperti itu. Kemudian juga tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang karakteristik kreativitas anak usia dini. Ya, karakternya itu seperti apa, kemudian potensi kreativitas pada manusia menurut beberapa ahli gitu ya. Pengukuran potensi kreativitas, pengukurannya gimana tadi ya? Holistik sama apa tadi satu lagi? Tidur nih. Saat. Ini pada off cam semua ya? Enggak, Pak. Enggak tidur, Pak. Enggak tidur. Habisnya pada Holistik off sama cam. analitik, Pak. Ya, holistik sama analitik tadi ya. Iya, Bapak. Ya. Soalnya pada off cam nih. Sinyalnya jelek ya? Iya, Oke, Pak. Tadi agak mandi gitu. Ya udah. Yang penting off cam jangan tidur, itu aja. Jangan off cam kamunya tidur. Kan habis presentasi, Pak. Masa tidur, Pak? Ya, takutnya ya kan. Pokoknya intinya tadi sudah dijelaskan panjang lebar lah ya. Pokoknya seru lah. Jadi ini materi-materi hari ini tuh nanti bakalan kalian terapkan ketika kalian mengajar atau ketika kalian menjadi seorang ibu. Jadi kalian sudah tahu tuh, anak saya kreatif nggak nih? Ciri-cirinya apa sih anak kreatif? Tadi. Jadi kalau anak berimajinasi jangan kamu bilang, halu nih anak nih, halu. Si Aat punya anak ngayal gitu kan, dia main peran. Biarin aja, itu namanya anaknya kreatif. Dia lagi berimajinasi gitu ya. Bermain peran, kan ada yang suka main masak-masakan gitu ya. Ada yang suka mau pesen apa, itu dibiarkan saja. Bukannya anaknya lagi apa namanya miring gitu ya, enggak, anaknya enggak miring. Jadi kamu jangan, anak saya ada gangguan nih. Berarti kamu harus baca bukunya gitu ya. Nah, makanya beruntung. Apa parah juga dia. Apa-apa. Dinonya mandi katanya gitu. Itu dia, Masya Allah deh. Nah, berarti itu salah satu ciri kalau keponakan Aat itu kreatif gitu ya. Jadi jangan diiniin ya. Jangan dibilang, ini halu nih bocah nih kecil-kecil nih. Udah nggak jelas nih mikirnya nih. Berarti nggak tahu tentang ilmu anak usia dini gitu. Makanya kalian beruntung. Karena kan calon ibu gitu kan. Jadi jangan dikatain halu ya. Terus jangan beradu argumen dengan anak kuat-kuatan. Mama yang benar, kamu yang salah. Janganlah. Harus sabar gitu ya. Itu. Kemudian kita pindah ke materi kedua. Materi kedua tadi apa? Tentang faktor pendukung dan penghambat pengembangan kreativitas ya. Tadi untuk faktor penghambatnya sudah saya jelaskan di awal ya. Jadi tidak boleh terlalu keras gitu kan, tidak boleh terlalu ketat menguasai anak gitu ya. Harus sabar gitu ya, tidak boleh tidak sabar. Jangan terlalu kritis gitu ya. Atau jangan kita menolak anak punya pendapat. Enaknya kita hari ini makan apa ya? Anaknya bilang, makan nasi goreng. Jangan, kita makan mie aja. Nah, ngapain kamu nanya sebagai ibu gitu kan? Tadi nanya gitu, anak-anak yang mau, jangan. Ntar anaknya bilang, itu pasti direkam tuh. Kalau mamahnya nanya kayak gitu, udah harus jadi dijawab. Gitu kan, pasti ujung-ujungnya nggak ini gitu kan. Nah, jadi nggak kreatif gitu loh. Jadi jangan, dihindari lah hal-hal yang kayak gitu ya. Tadi faktor-faktor yang bisa menghambat kreativitas anak tadi sudah. Kemudian faktor pendukungnya tadi banyak sekali ya. Temanmu sudah jelaskan.
Yang pertama tadi apa tadi? Tentang rangsangan ya, rangsangan mental ya. Iya, Pak. Ya, tentang rangsangan mental. Jadi harus dirangsang tuh mental anak. Tadi dengan dibangun-bangun bahasa-bahasa yang yang bagus gitu ya. Jadi kalau ketika anak melakukan hal yang menurut mereka wah gitu ya, ya pujilah. Oh bagus sekali, oh pinter sekali. Jangan cuma gitu doang, sombong amat. Ah. Jangan kayak gitu ya. Jadi pujilah dengan kata-kata yang baik. Dan menurut psikolog siapa gitu ya, ada 3 atau 4 gitu ya titik yang kamu harus selalu lakukan itu. Kayak misalkan kecup keningnya, apa namanya, ubun-ubun ya, kecup ubun-ubunnya, kemudian cium pipi si anak gitu ya, itu menunjukkan kalau kita tuh sayang. Dan cium tangan anak. Jadi jangan kita yang minta dicium tangan kita. Ini mama, kamu yang cium tangan mama. Enggak. Cium tangan anak juga termasuk salah satu bisa menenangkan si anak gitu loh. Ya, cium tangan si anak gitu ya. Nah, itu salah satu 3 titik tuh. Pipi, ubun-ubun, sama tangan. Terus kalau belakang tuh di kepalanya itu diusap-usap. Nah, itu yang kalian harus lakukan tuh. Usap-usap, kemudian punggungnya diusap-usap juga gitu. Itu bisa. Ya. Nah, untuk masalah cium tangan tadi itu yang jarang dilakukan oleh orang tua gitu ya. Nah, itu. Kemudian apa? Rangsangan mental tadi ya. Jadi dibangun mentalnya. Jadi ya tadi anak itu jangan dikata-katain gitu ya. Kan kata-kata itu doa gitu ya. Bahkan saya pernah mendengar ikut seminar gitu ya. Walaupun saya bukan jurusan PAUD tapi karena saya di PAUD, saya disuruh ikut seminar mulu tuh sama Bu Ana gitu. Ikut-ikut seminar tentang anak usia dini tapi sambil belajar juga. Jadi ketika anak tidur dibisiki, "Nah, kamu anak pintar, anak soleha," gitu. Jadi bisikin tuh di telinganya tuh ketika anak tidur gitu ya. Nah, itu secara tidak sadar di alam bawah sadar mereka itu mereka akan selalu ingat, kamu tuh bisa, kamu tuh nanti akan jadi orang sukses loh. Nah, kayak gitu dibisikin tuh di telinga-telinganya. Nah, itu kan membangun mental gitu. Salah satu membangun mental kan di situ ya. Kemudian apalagi tadi rangsangan mental sudah, kemudian iklim dan kondisi. Jadi tadi contohnya apa? Kayak di rumah gitu ya. Di rumah itu pencahayaannya harus bagus, cat temboknya juga harus berwarna gitu ya. Nah, itu salah satu faktor pendukung agar anak kreatif ya. Jadi iklim sama kondisi atau lingkungan lah atau rumah lah ya. Kamar mereka itu kan makanya kalau kamar anak itu kan selalu meriah gitu ya. Karena itu memang salah satu cara kita untuk membuat agar anak kita itu kreatif gitu ya. Salah satu faktor pendukung itu ya. Jadi jangan dikasih warna gelap, temboknya catnya hitam atau ini janganlah gitu ya. Tuh spraynya kasurnya warna-warni gitu ya. Jadi memang itu warna-warni itu bisa mendukung anak itu untuk kreatif gitu ya. Kemudian tadi peranan keluarga. Peranan keluarga penting ya, terutama orang tua gitu ya. Karena apa tuh? Orang tua, terutama ibu. Karena ada itunya, al-ummu madrasatul ula gitu ya. Ibu itu adalah tempat pendidikan pertama, madrasah pertama. Jadi hal pertama yang paling ditiru oleh anak itu pasti adalah ibunya gitu ya. Jadi insya Allah kalau ibunya baik, anaknya pun akan baik. Insya Allah gitu ya. Kayak gitu. Kemudian peranan apa lagi? Peranan sekolah tadi ya. Peranan sekolah juga penting gitu ya. Nah, kalau peranan sekolah berarti kalian tuh yang akan menjadi seorang guru, kalian juga harus memberikan contoh yang baik gitu ya. Baik perilaku ataupun baik sikap ataupun perkataan gitu ya. Perbuatan atau perkataannya harus benar-benar baik gitu ya. Karena kan kalau guru itu apa? Digugu dan ditiru. Nah, digugu dan ditiru. Kayak gitu ya. Seperti itu. Pokoknya kalau ngomongin anak usia dini atau anak kecil tuh
ya nantilah ketika kalian jadi orang tua pasti tahu deh kegiatan. Oh ternyata benar ya. Jadi saya selalu merefleksikan apa teori-teori itu saya iniin ke anak saya gitu kan. Oh iya ternyata benar ya. Oh iya ternyata anak kayak gini gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang yang sudah ditulis di dalam buku itu enggak sembarangan gitu. Itu hasil eksperimen mereka gitu ya. Hasil penelitian mereka. Seperti itu. Silakan saya kembalikan ke pemakalah. Kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan silakan. Kalau sudah tidak ada, sudah mau jam 1. Silakan, saya kembalikan ya. Bagaimana teman-teman semua? Dari saya insya Allah cukup, Kak. Ya, karena waktu yang sudah melampaui batas ya, saya rasa cukup Bapak. Oke, silakan. Kalian tutup saja ya. Ya, baik Pak. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita mendapatkan banyak sekali ilmu ya. Terima kasih Bapak sudah menambahkan dan memberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih juga pada pemakalah sudah menyampaikan isi materi pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada pekan kali ini mari kita tutup bersama-sama pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.